Adik-adik, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Oma. Selamat pagi teman-teman juga dong. Siapa? Selamat pagi, teman-teman. Iya. Hari ini adik-adik lihat Oma mau kemana nih jalan-jalan? Taman safari. Mau ke kebun binatang. Semua binatang Oma ada ya. Nah, adik-adik pernah ke taman safari? Oh iya. Adik-adik pernah nonton lumba-lumba? Pertunjukan lumba-lumba? Pernah kan melihat lumba-lumba? Nah, sekarang kalau lumba-lumba dipanggil sama pelatihnya, dia pukul itunya tuh, airnya kayak kolam. Terus lumba-lumbanya datang langsung. Tapi kalau Oma yang manggil, tepuknya menurut Oma sama, tapi tidak datang lumba-lumbanya. Nah, begitu juga adik-adik. Kalau mamanya panggil, ayo, Keller. Nah, langsung, iya mama. Nah, ayo belajar, langsung belajar. Hari ini kita mau mengikuti sekolah minggu online dengan tema mendengar dan melakukan firman. Ayo duduk manis, kita dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita Iya, berdoa dulu. Selamat mengikuti sekolah minggu online. Dadah, Tuhan berkati. Berakar dalam Tuhan. Ku mau bertumbuh dalam Tuhan. Ku mau berbuah buat Tuhan. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah hanya di dalam Tuhan. Ku mau berakar dalam Tuhan. Ku mau bertumbuh dalam Tuhan. Ku mau berbuah buat Tuhan. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah hanya di dalam Tuhan. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah dengan baca firman-Nya. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah dengan berdoa. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah melakukan firman-Nya. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan. Ku mau berakar dalam Tuhan. Ku mau bertumbuh dalam Tuhan. Ku mau berbuah buat Tuhan. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah hanya di dalam Tuhan. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah dengan baca firman-Nya. Ku mau berakar,
Adik-adik, kita mulai dengan doa ya. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas istirahat yang nyenyak tadi malam. Kau sertai kami dan lindungi kami, sehingga kami pada hari ini dapat bangun kembali dengan segar dan semangat memulai hari ini. Khususnya, pagi ini kami ingin mengikuti Bia Online lagi ya Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati Bia Online hari ini. Semoga Oma, Bunda, kakak-kakak dapat memberikan pengajaran dengan baik. Dan kami pun dapat makin sadar Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu. Dan tentu saja melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Hai adik-adik, selamat pagi adik-adik. Adik-adik, Bunda Suci mau tanya, apakah Karnia pernah pergi ke taman bunga atau taman buah di Mekarsari? Nah, ada yang udah pernah ya. Di sana ada banyak pohon, ada banyak bunga. Nah, adik-adik, untuk menanam sebuah pohon ataupun sebuah bunga dibutuhkan benih yang bagus, terus tanah yang bagus, tanah yang subur, dan juga seorang penanamnya atau seorang penaburnya. Nah, kali ini firman Tuhan mau bercerita tentang sang penabur yang menanam di 4 jenis tanah. Nah, kita mau sama-sama menyaksikan ya, supaya kita lebih mengerti firman Tuhan. Ayo adik-adik, selamat menyaksikan. Stories of the Bible. The Parable of the Farmer. This is Jesus, Heyo! who is the Son of God and the Savior of the world. While Jesus was on earth, he taught everyone about God's love. He healed many people from their sickness, performed many miracles like calming storms, and even raised people from the dead. Wahoo! One day, Jesus went and sat beside the sea. A great crowd gathered around him, Oh, hey everyone! so he got in a boat and told them many things in parables. Okay, listen to this. He told them this story. A farmer went out to plant some seed. As he scattered it across his field, some of the seed fell on a footpath where it was stepped on, and the birds came and ate it. Other seed fell on shallow soil among rocks. The seed began to grow quickly because the soil was shallow, but the plant soon wilted under the hot sun, and since it didn't have deep roots, it died. Other seed fell among thorns that grew up and choked out the tender plants. Still, other seed fell on fertile soil. This seed grew and produced a crop that was 100 times as much as had been planted. When Jesus had said this, he called out, "Anyone with ears to hear should listen and understand." Hey, Jesus! Yeah? Later, the disciples came to Jesus and asked what this parable meant. Jesus said, "The farmer plants seed by taking God's word to others. The seed that fell on the footpath represents those who hear the message, only to have Satan come at once and take it away. The seed on the rocky soil represents those who hear the message and immediately receive it with joy. But since they don't have deep roots, they don't last long. They fall away as soon as they have problems or are treated badly for believing God's word. The seed that fell among the thorns represents others who hear God's word,
But all too quickly, the message is crowded out by the worries of this life and the desire for other things. And the seed that fell on good soil represents those who hear and accept God's word and produce a harvest of 30, 60, or even 100 times as much as had been planted. Jadi adik-adik, benih adalah biji tanaman yang jika ditanam akan menghasilkan buah. Di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa benih itu adalah firman Tuhan, sedangkan tanah itu adalah hati kita. Jadi saat ditaburkan benih, artinya hati kita saat mendengarkan firman Tuhan. Penabur adalah orang yang bercerita tentang firman Tuhan, seperti pastor, suster, bunda, kakak-kakak. Nah, saat benih yang jatuh di pinggir jalan, apa yang terjadi ya? Wah, ternyata benih itu mati karena terinjak-injak orang dan habis dimakan burung. Sama seperti orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, sambil tidur-tiduran, males-malesan, sambil makan, main HP, atau mengobrol. Hatinya tidak mau percaya pada saat firman Tuhan didengar. Datang si iblis mencuri firman dari hatinya, sehingga firman Tuhan tidak tinggal di hatinya. Apakah adik-adik ada yang seperti ini? Semoga tidak ya, karena kalau sudah seperti itu, kira-kira mengerti tidak ya akan cerita firman Tuhan? Nah, ada juga benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Benih itu ternyata bisa tumbuh loh, akan tetapi lihat, benih yang tumbuh itu tidak bisa tumbuh lama. Saat ada matahari bersinar terik, tumbuhan itu layu dan kering karena tidak ada air dan karena akarnya tidak kuat. Tuhan Yesus menjelaskan, sama halnya dengan anak-anak yang senang mendengarkan cerita lalu percaya pada firman Tuhan, tetapi cuma sebentar udah lupa. Ketika ada kesulitan, ia lupa firman Tuhan. Misalnya, aku gak bisa ikut sekolah minggu sebab aku gak bisa bangun pagi. Atau saat diajak berbagi, aduh gimana ya, aku gak mau berbagi. Juga saat diajak menjadi anak yang patuh, waduh susah banget sih, gak bisa ah. Wah, menurut kalian apakah hati seperti itu baikkah? Tentu saja tidak ya. Lalu bagaimana dengan benih yang jatuh di tanah yang penuh semak duri? Benih itu ternyata bisa tumbuh, tetapi tidak berbuah, bahkan kemudian mati. Mengapa? Karena semak duri itu bertumbuh lebat. Jadi benih itu terjepit dan akhirnya mati. Artinya apa ya? Itu sama halnya dengan anak yang senang dan hanya mau mendengarkan cerita firman Tuhan, tetapi tidak suka melakukan firman Tuhan. Saat mendengarkan firman Tuhan, pikirannya melayang-layang mengingat film yang ingin dia tonton. Mau jajan apa ya nanti setelah sekolah minggu selesai, atau mau cepet-cepet karena mau main games. Ia lebih suka main games daripada mendengarkan firman Tuhan atau memuji Tuhan. Apakah yang seperti itu baik untuk ditiru adik-adik? Wah, jangan ya, itu tidak baik. Kemudian benih yang terjatuh di tanah yang subur. Lihat, apa yang terjadi? Ternyata benih itu bertumbuh dengan baik dan berakar kuat, sehingga gandum itu bertumbuh besar dan berbuah banyak. Adik-adik, benih yang ditabur di tanah yang subur bisa berakar dan bertumbuh besar, sehingga dapat berbuah lebat. Itu sama halnya dengan anak-anak yang ketika mendengarkan cerita firman Tuhan, ia mendengarkan dengan baik, mengerti, dan mengingatnya, lalu menyimpannya dalam hati. Bahkan anak itu melakukan firman Tuhan. Ketika diajarkan untuk bersabar, ia mau belajar bersabar, tidak marah-marah. Ketika diajar berdoa, ia rajin melakukannya dengan semangat setiap hari. Ketika diajarkan untuk mengasihi saat bermain, ia mau berbagi dan mengalah, tidak bertengkar. Ketika diajarkan tentang taat kepada orang tua, ia mau menurut
dan tidak suka membantah papa dan mama. Ketika diajarkan lemah lembut, ia belajar berkata-kata sopan dan tidak teriak-teriak. Wah, kira-kira yang seperti itu baik atau tidak ya adik-adik? Betul, tentu sikap yang seperti inilah yang baik sekali. Bunda yakin kalian bisa ya seperti tanah yang subur. Seperti dalam kitab suci Lukas 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengarkan firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi, saat mengikuti Bia, adik-adik mau mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik, mengerti, serta melakukannya, sehingga adik-adik bisa bertumbuh besar dengan berkat Tuhan. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Yuk kita semua belajar memiliki hati seperti tanah yang subur. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Bye-bye. Hai adik-adik. Nah, sekarang sama Kakak Yuda ya. Oke, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai seorang penabur yang menabur benih-benih. Nah, Kak Yuda yakin nih, adik-adik adalah tanah yang subur. Artinya, orang yang menerima firman Tuhan dan melakukannya seperti cerita kehidupan yang akan kita lihat setelah ini. Yuk, kita nonton videonya. Billy adalah putra bungsu dari keluarga William. Keluarga William tinggal di sebuah rumah yang sederhana. Mereka memiliki sebuah kebun dengan pohon-pohon yang rindang di belakang rumah. Billy sangat senang bermain di kebun itu. Dia senang berlari-lari dan bermain-main di kebun belakang rumahnya. Suatu hari, Billy sedang asik bermain di bawah sebuah pohon yang rindang. Ia sedang mengejar seekor kupu-kupu menggunakan kaca pembesar. Karena terlalu asik, Billy tidak menyadari bahwa di atas pohon ada seekor ular besar dan panjang sedang mengintainya. Ih, tuh, ularnya muncul. Aduh, gimana ini? Ular itu bergerak perlahan-lahan mendekatinya. Billy, ayo cepat lari. Ayo Billy. Untunglah saat itu Pak William datang menengok Billy yang sedang bermain, sehingga ia melihat bahaya yang mengancam putranya. Ayo Pak William, selamatkan Billy. Pak William berteriak memanggilnya. Billy, merangkaklah ke sini. Cepat. Mendengar seruan ayahnya, Billy segera merangkak ke arah Pak William. Sekarang berdirilah dan berlarilah ke sini sekuat tenagamu. Cepat. Tanpa banyak bertanya, Billy segera berlari sekencang-kencangnya dan menghambur dalam pelukan ayahnya tepat ketika ular itu menjulurkan kepalanya ke bawah. Ih, sedikit lagi, ularnya patok Billy. Ih.
jawabannya adalah karena kepatuhannya Billy selamat dari bahaya. Coba bayangkan apa yang terjadi jika Billy tidak patuh dan banyak bertanya kepada ayahnya. Ular itu mungkin sudah menggigitnya terlebih dahulu. Kita harus selalu mendengar panggilan Tuhan supaya terlepas dari bahaya dan jebakan iblis. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan selalu taat dan patuh kepada firman Allah. Nah, adik-adik, tadi kita sudah melihat ya bagaimana si Billy yang lagi asik main mengejar kupu-kupu sampai nggak sadar. Dia nggak ngelihat kalau ada ular yang lagi deketin dia. Wow, serem banget kan? Bagaimana kalau misalnya si Billy digigit ular itu? Pasti langsung masuk rumah sakit karena digigit ular membahayakan. Ular itu kan berbisa. Nah, tapi untung papanya Billy melihat dan memerintahkan Billy untuk merangkak dan segera berlari menuju papanya. Dan Billy langsung ngikutin apa yang diperintah sama papanya. Ia segera merangkak dan berlari. Dan akhirnya Billy pun selamat dari bahaya. Nah, adik-adik, seandainya tadi Billy tidak mendengarkan perintah papanya, apakah ia akan selamat? Tentu tidak ya. Dia keburu digigit ular, ya kan? Dan dia akan celaka. Nah, Billy segera melakukan perintah papanya tanpa nanya, "Kenapa, Pa? Ada apa, Pa?" Ya, tanpa nanya dulu Billy-nya. Billy telah taat dan mendengarkan dan melakukan perintah papanya. Makanya, ia selamat dari gigitan ular itu. Nah, adik-adik, seperti yang Kak Yuda katakan bahwa tanah yang subur artinya orang yang menerima dan melakukan firman Tuhan. Nah, sebagai anak Tuhan yang baik, kita pun hendaknya seperti itu. Ya, setiap minggu Kak Yuda yakin deh, kalau kalian rajin ngikut dia. Keren banget. Nah, tapi lebih keren lagi nih kalau misalnya kalian melakukan perintah Tuhan. Misalnya, di minggu ini kita belajar mendengarkan dan melakukan. Ya, kita sama-sama belajar untuk mendengarkan nasihat orang tua kita. Kalau diminta tolong, cepat lakukan. Jangan tunda-tunda. Jangan bilang, ntar mah males ntar mah lagi tidur, ntar lagi main game mah. Ya, misalnya seperti itu. Juga untuk belajar online. Walaupun kita tidak ketemu langsung dengan guru dan teman-teman, tetap harus semangat belajarnya. Karena guru-guru pun juga senang mengajar kalian. Ya, apa yang diajarkan guru didengarkan. Rajin mengerjakan tugas-tugasnya ya. Jangan biarkan iblis menggoda kalian untuk terus bermain game tanpa ingat waktu. Ya, karena ketika kita ngikutin omongan iblis, kita akan celaka. Coba bayangin, adik-adik main game terus. Gimana? Nanti lupa makan, lupa mandi, ya kan? Nanti sakit, malah nggak bisa ngerjain tugasnya, ya kan? Atau misalnya juga tidak mengerjakan PR, ya, atau menunda-nunda pekerjaan yang lain yang disuruh sama papa, ya, tentunya nanti akan mendapat hukuman karena kita sudah lalai. Nah, jadi adik-adik, ayo mulai sekarang kita sama-sama belajar untuk menjadi orang yang mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan agar kita semua diselamatkan. Baiklah adik-adik, sampai di sini dulu cerita Kak Yuda. Semangat ya adik-adik. Dadah! Hai adik-adik, apa kabar? Kembali lagi sama Kakak Icel. Adik-adik, Kakak Icel punya lagu loh tentang seorang penabur. Sama kan seperti tema kita pada minggu ini, yaitu seorang penabur yang menabur di empat tanah yang berbeda. Oke, kita nyanyiin sama-sama yuk. Seorang penabur menabur benih, ada yang jatuh di pinggir jalan. Benih itu tak sempat tumbuh,
Wah wah, buahnya lebat. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kakak Lona. Hari ini, Kakak akan mengajak adik-adik untuk berkenalan dengan Santo Bonifacius yang dikenal sebagai Santo Pelindung Negara Jerman. Rasul besar Jerman ini lahir di Inggris, dan karena sempat tinggal bersama beberapa misionaris, sejak kecil Bonifacius bertekad untuk menjadi misionaris untuk memberitakan kabar gembira Tuhan. Ketika dewasa, Bonifacius menjadi seorang imam dengan talenta ahli berkhotbah. Ia pindah ke Jerman untuk menyebarkan Injil Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, dan misinya ini berhasil. Ada satu kejadian yang membuat Santo Bonifacius terkenal. Suatu hari, ia menebang pohon yang dianggap warga sekitar adalah pohon keramat. Pohon itu dianggap sebagai perwujudan dewa-dewi bagi warga di sana, dan jika ditebang atau dirusak, akan menimbulkan bencana atau kemalangan. Namun, setelah Bonifacius menebang pohon itu, tidak ada hal buruk apa-apa yang terjadi pada dirinya. Sejak saat itu, warga sekitar mulai percaya kepada Tuhan. Suatu hari, ketika Imam Bonifacius sedang menerima umat yang mau bertobat, ia diserang oleh sekelompok prajurit yang tidak suka dengan dirinya. Namun, Bonifacius melarang pengikutnya untuk berkelahi melawan mereka. Santo Bonifacius berkata, "Tuhan kita menghendaki kita agar kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Telah tibalah hari yang telah lama aku nanti-nantikan. Percayalah kepada Tuhan, dan Ia akan menyelamatkan kita." Adik-adik, ayo kita bersama-sama mencontoh Santo Bonifacius yang mencintai firman Tuhan dan perintahnya dengan mendengar, mewartakan, dan melakukan dengan sepenuh hati. Sampai jumpa di kisah santo-santo lainnya adik-adik. Dadah! Halo semuanya. Sekarang kita akan membuat kreativitas seperti ini. Pertama-tama, ambil kertas putih, lalu boleh ambil cetakan yang berbentuknya bulat, terus digambar seperti ini. Kalau sudah, lalu digunting. Bulatannya ini dibuat sebanyak 5 lembar. Nah, sekarang waktunya untuk menggambar bagian yang pertama, yaitu gambar yang ini. Nah, kalau sudah digambar, boleh diwarnain ya. Lalu, kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu gambar seperti ini. Nah, setelah itu diwarnain sesuai kreasi masing-masing ya. Bagian yang ketiga, kita akan gambar seperti ini. Lanjut, untuk bagian keempat, kita akan gambar seperti ini. Untuk yang terakhir, kita akan membuat bagian yang akan kita tulis ayatnya seperti ini. Yang kita akan tulis ini adalah bacaan dari kitab Lukas bab 8 ayat 5. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman-Nya itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkannya bukan dalam ketekanan.
Nah, sekarang kita akan sambungin semuanya ditempel seperti ini biar bisa digantung juga. Pertama-tama, ambil dulu semua bagian bulatannya itu, lalu dilipat menjadi 2 bagian seperti ini. Kalau sudah, kita akan menyatukan semuanya. Di sini aku menggunakan double tip, tapi sebenarnya boleh menggunakan lem stick atau lem cair. Nah, jadi pertama-tama kita ambil dulu halaman yang paling pertama, yaitu yang burung tadi. Terus tinggal ditempel deh si double tipnya ini, terus tinggal disusun-susun. Buat bikin talinya ini, setelah menempel 3 halaman, baru kita lem bagian tengahnya. Nah, buat talinya ini boleh pakai tali pita atau tali benang wol kayak gini ya. Nah, setelah talinya ditempel, halaman sisanya tadi tinggal ditempel seperti yang awal-awal tadi ya. Jadi, setelah semua halamannya sudah ditempel dan sudah disatukan, nanti bagian talinya itu jadinya di tengah-tengah dan ketutup. Nah, sudah jadi deh kreativitas kita untuk minggu ini. Bye-bye! Ya adik-adik, wah cepet banget ya. Bianya udah mau selesai lagi. Nah ditunggu lagi ya minggu depan adik-adik. Nah sekarang yuk mari kita tutup dengan doa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena dengan berkat-Mu kami dapat mengikuti Bia dengan baik hari ini. Seperti ajaran-Mu pada hari ini ya Tuhan, semoga kami tidak hanya mendengarkan, tidak hanya membaca firman-Mu, melainkan kami juga dapat mempraktikannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga semakin banyak orang yang dapat menerima firman-Mu. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas hari ini ya Tuhan, selalu bimbing kami, berkati kami, supaya kami selalu berada dalam jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin. Amin. Adik-adik tadi sudah mendengarkan firman, sudah mendengarkan cerita Santo Santa, sudah membuat kreativitas. Sekarang tiba saatnya kita berpisah. Nah, sebelum berpisah, adik-adik harus juga mendengarkan apa yang tadi dikatakan oleh kakak atau bunda dalam cerita ya. Nah, kita Tuhan. Iya, firman Tuhan. Nah, ajak adik-adik, mama, papa untuk setiap hari membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jangan kita lupa ya. Kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Selamat berhari Minggu, selamat menikmati libur sebentar lagi ya adik-adik. Iya. Adik, Oma mau tanya nih sama sebelah Oma, ikut sekolah minggu dipanggil sama Tuhan apa dipanggil sama Oma? Dengar suara Oma. Oh, Tuhan juga ya. Mau rindu dengan apa? Firman apa? Tuhan. Iya, ya selamat berhari Minggu. Tuhan berkati. Dadah. Dadah. Dadah.